Dilanjutkan dengan sesi mengajar atau praktik mengajar sambil berdiri bagaimana mengajar sunat seperti biasa dan itu silakan. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai langkah awal perjumpaan kita kali ini, semoga pembelajaran kita lebih berkah. Alangkah baiknya kita membacakan doa. Ya, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman kamilan, amin. Baik anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir? Oke, nampaknya hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari sambungan tema yang kemarin. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai Al-Quran Kitabku. Namun perjumpaan selanjutnya kita akan membahas seberapa autentikah kitabku ini. Artinya seberapa autentikah kitab Al-Quran ini sendiri. Oke anak-anak, mohon memeriksa, mohon kembali membagikan ke dalam beberapa kelompok. Dibagikan ke dalam 3 kelompok ya. Baik anak-anak sekalian. Oke. Di papan tulis sudah ada Bapak paparkan, ada beberapa gambar. Yang pertama itu ada Al-Quran. Yang kedua ada tulisan Injil. Yang gambar ketiga itu ada laut yang terbelah 2. Yang keempat itu ada gambar api di dalam lautan. Anak-anak sekalian, coba dicermati dari keempat gambar tersebut, kemudian direlitkan, dihubungkan dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran berikut ini. Al-Quran surah Yunus dan surah Al-Hijr. Ya, silakan dibagikan kepada 3 kelompok. Ya, jangan lupa LKPD-nya diisi sesuai dengan petunjuk yang telah tersedia. Anak-anak sekalian, itu dalam melaksanakan diskusi ini, Bapak sendiri akan menilai kerjasamanya, disiplin, tanggung jawab, ya, supaya di akhir nanti mendapat nilai yang lebih sempurna. Oke anak-anak sekalian, silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke. Baik, ada yang mau membacakan pertanyaan berikut? Pertanyaan mengenai Al-Quran, keautentikan Al-Quran? Ya, kelompok 1 silakan. Oke, baik sekali. Kelompok 1 berusaha memaparkan apa itu, mengapa Al-Quran itu dianggap sebagai mukjizat. Oke, baik. Ya, pertanyaan disimpan dulu. Yang pertama, kelompok 1 sudah menanyakan mengapa Al-Quran itu dianggap mukjizat. Kelompok kedua, ada yang mau menjawab atau ada yang mau didiskusikan mengenai pertanyaan yang nomor 1? Oke, belum. Ya, kelompok 3 silakan. Ya, kelompok 3 juga ada pertanyaan. Ada berapakah macam-macam mukjizat itu? Oke, bagus sekali. Baik, kelompok kedua ya. Kelompok kedua berusaha menjawab mengapa Al-Quran itu dianggap mukjizat. Oke, baik, bagus sekali. Oke, dalam pandangan Muhammad Rizal di kelompok 2, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu dianggap mukjizat karena melemahkan kesusahan yang ada pada saat itu. Karena mukjizat itu identik sebagai untuk mengalahkan apa yang ada kehebatan pada saat itu kenabian. Contoh pada masa Nabi Isa AS, ketika pada saat itu ilmu kedokteran sangat maju, sehingga Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa, dapat menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati.
Lainnya juga pada masa Nabi Musa alaihissalam, beliau dianugerahkan sebagai mukjizat bisa merubah tongkat menjadi ular, karena pada masa pada masa Firaun itu sendiri sihir sangat merajalela sehingga Allah menghibahkan mukjizat itu. Okey, baik anak-anak sekalian. Okey, pertanyaan yang kedua dari kelompok 3, ada yang mau menjawab? Iya, bagus sekali kelompok 2. Lagi-lagi kelompok 2 ya. Dari Ibu Siti. Baik, Ibu Siti mengatakan bahwasanya macam-macam mukjizat itu ada 2. Yang pertama mukjizat berbentuk hissi, yang kedua mukjizat berbentuk maknawi. Okey, bagus sekali. Okey. Ayo anak-anak sekalian diselesaikan LKPD-nya, jangan lupa. Nanti di akhir, okey, baik. Okey, silakan dikumpul LKPD-nya. Okey, siap, terima kasih. Baik. Setelah LKPD pertama, anak-anak diharapkan untuk mempresentasikan apa saja yang telah didapati, informasinya baik dari buku catatan, buku cetak ataupun dari internet sekalian. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan apa yang dimaksud dengan mukjizat dan syarat-syaratnya. Okey, alhamdulillah. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok kedua mempresentasikan macam-macam mukjizat. Okey, bagus sekali. Baik, kelompok 3 mempresentasikan apa itu i'jazul Quran. Okey, bagus sekali. Baik. Dari ketiga kelompok yang telah dibawakan, ada yang mau menanggapi? Okey, bagus sekali. Baik. Ayah, Ustaz Ahmad, ya silakan merangkumi. Baik. Okey. Ya, Bapak Rijal silakan merangkumi apa ilmu baru semua mengenai i'jazul Quran itu sendiri. Okey, baik sekali. Baik, anak-anak sekalian, dari rangkuman yang telah dibawakan oleh dua kawan kita tadi, dari Muhammad Rijal dan Pak Rijo, bahwasanya mereka kedua-duanya saling menguatkan. Yang pertama dari Pak Rijo mengatakan, dari kawan kita Rijo mengatakan bahwasanya mukjizat itu adalah identik dengan dua hal. Yang pertama melemahkan lawan, yang kedua melawan lawan, menantang. Al-Quran sendiri itu melemahkan kesusahan yang ada pada saat itu. Sedangkan Al-Quran juga menantang jin dan manusia untuk mendatangkan semisal daripada Al-Quran, dan itu tidak mampu kedua-duanya. Okey. Okey, baik sekali. Okey, tambahan yang dari Muhammad Rijal bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk melemahkan lawan yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai akhir zaman. Okey, baik. Baik anak-anak sekalian, mungkin untuk pertemuan hari ini jangan lupa diisi evaluasinya. InsyaAllah akan Bapak cek kembali itu. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan kali ini mungkin kita padai sampai di sini saja dulu. Kalau pun ada pertanyaan nanti bisa dicatat kembali, akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya jangan lupa membahas kembali masalah bukti-bukti keautentikan Al-Quran yang ada di alam nyata ini. Okey, baik sekali. Mungkin sampai di sini saja pertemuan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.